Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo siap mengambil langkah hukum jika ada pihak-pihak yang masih mempersoalkan tentang keaslian ijazah Jokowi. Tim hukum Jokowi menegaskan bahwa Jokowi sekarang sudah bukan presiden lagi melainkan rakyat biasa, sehingga memiliki privasi yang harus dihormati. Sudah ada jalur hukum, silakan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara, dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari. Yang skripsi itu dan saya foto. Itu datangnya ke Fakultas Kehutanan, Bang Rismon? Iya, di perpustakaan Fakultas Kehutanan. Kebetulan ada seorang bapak petugas di sana, baik, tanpa saya minta malah dikasih, Pak Roy dan Pak Ihsan. Itu saya diawasi juga, hanya sekitar 5 menit. Pasti. Dan itu harus cepat gitu saya foto gitu. Makanya cuma beberapa halaman saja saya ambil gitu. Cuma 5 menit lah gitu diawasi. Sayang ya, Pak Bang Rismon nggak sempat kalau waktu itu bawa scanner portable gitu, HP ScanJet gitu ya, atau Canon ScanJet gitu. Kalau sempat bawa laptop tuh, wah, cukup halaman pengesahan tuh di scan, kita enlarge, udah nggak usah uji karbon. Kami tahu Anda penipu, Anda berbuat kejahatan kriminal dalam konteks hukum pidana, memalsukan ijazah atau ijazah yang dipalsukan atau nggak ada sama sekali, maka diadakanlah ijazah itu, maka Anda adalah manusia bejat yang memang harus pantas dihukum. Ijazahnya kembali diungkit, Pak. Ijazahnya di UGM kembali diungkit karena fontnya yang dinilai belum ada di masa itu, Pak. Ya, itu fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Banyak ya, kayaknya banyak yang lagi rame juga di media-media. Salah satunya nggak, Mas? Mungkin yang lagi rame tadi juga ada yang menanyakan juga mungkin mengenai ijazah Pak Jokowi, itu salah satu yang sedang kita lihat agak sedikit ramai di media. Jadi ya kita melihat sebenarnya ini kan perkara sudah lama, sudah dari 2023 perkaranya, dan kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Dari situ ada 2 gugatan juga di PM Jakarta Pusat dan 1 juga di Petun, dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi, kalau skripsinya saja sudah topol, ya istilah Gus Nur ya, sudah palsu, otomatis ijazahnya palsu. Nah, Rismon itu menyimpulkan ya skripsi Jokowi itu 100 miliar % palsu. Karena apa? Karena fontnya datang dari masa depan. Jadi font Times New Roman di 92 digunakan tahun 85. Pasti palsu 1 miliar %. Ini bukan tulisan Joko Widodo yang Presiden RI itu. Saya yakin Joko Widodo tidak pernah menginjakkan kaki di Universitas Gadjah Mada, dan pengakuan alumni itu bohong. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Saya nggak setuju ya. Saya sebagai alumni UGM sedih ya. Kalau Humas UGM itu sebagai universitas yang sangat saya hormati, saya cintai ya, itu menggunakan bahasa-bahasa yang provokatif seperti ini ya. Sigit Sunarta menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan Rismon. Menyesatkannya ada di mana? Itu harus juga menggunakan argumentasi ilmiah. Kalau kita bilang, Sigit Sunarta bilang bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Rismon Sianipar, ya, Dr. Rismon Sianipar ini secara scientific base itu menyesatkan, maka Sigit Sunarta harus memberikan argumentasi untuk mematahkan scientific base evidence yang disampaikan oleh Dr. Rismon gitu. Jadi bukan dengan kayak gini, ini namanya kategorinya adalah ad hominem ya, menyesatkan gitu. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih, kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kami juga melihat khususnya dari pihak instansi yang berwenang pun, dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM. Itu sih secara gambaran besarnya. Ada langkah baru, Mas? Ada langkah baru? Langkah baru sebenarnya kita masih pertimbangkan ya, karena dari dulu kan kita selaku kuasa dari Pak Jokowi selaku tergugat lebih pasif. Kita hanya bilang bahwa
sudah ada jalur hukum, silahkan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara, dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya. Pegang itu. Jadi halaman apa aja yang Bang Rismond foto untuk kemudian dianalisis dan kemudian bilang ini palsu? Itu Pak, tadi sudah saya berikan tadi ke lewat email ya, khususnya lembar pengesahan. Ya. Lembar pengesahan itu saya sudah melakukan pencocokan karakter ya, pencocokan string. Ya, nanti kalau di pengadilan kita buka, itu ada sejumlah karakter yang sangat spesial khusus untuk Times New Roman. Tapi menanggapi itu terulang terus gimana Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Kepada Bapak Presiden mantan Jokowi, Joko Widodo, akui sajalah seperti Rismond Hasyolan Sianipar meneliti secara detail menurut ilmu komputerisasinya. Anda telah menipu dengan ketikan romans yang harusnya tahun 92 baru mulai beredar. Ente tahun 85 udah bikin. Hebat kok Jokowi ya. 7 tahun sebelum kejadian sudah bisa itu. Nah, itu mekanismenya. Forumnya apa? Lewat persidangan. Makanya sekarang harusnya Jokowi itu gugat Rismond Sianipar. Gugat ke pengadilan. Tuntut Rismond Sianipar ya dipenjara 11.000 triliun tahun misalnya begitu. Karena Rismond kan menyebut terakhir ya, ijazah Jokowi itu 11.000 triliun persen palsu. Bukan 100 miliar lagi. Itu udah naik 100 miliar. Karakter S, lengkungannya terus tipis sekali. Terus karakter N, M, L, K, dan lainnya. Dan itu akan menjadi senjata kita nanti di pengadilan. Kalau mereka mengatakan bahwa itu bukan produk dari Microsoft Word dengan teknologi cetak yang sudah sedikitnya inkjet. Ya. Sedikitnya inkjet itu Pak. Karena pattern dari dot matrix itu 16 kolom. Titik-titiknya itu setiap karakter itu 16 kolom. Itu bisa kita deteksi Pak. Patternnya masih kelihatan. Nah ternyata setelah diteliti lagi, itu sebenarnya dibuat tahun 2023. Ada hasilnya. Kajian dari Rismond itu. Bayangkan tahun 2023 baru dibikin skripsinya, ditulis dengan tadi model romans itu. Padahal Jokowi lulusnya tahun 85. Ini gimana lebih ajaib lagi juga. 2 tahun. Otak pembohong. Bukan 2 tahun, malah 20-30 tahun. Font Times New Roman itu oleh pakar digital forensik, oleh pakar teknik elektro, teknik informatika yang punya banyak paten di Jepang, itu sudah dibilang. Bahkan di Wikipedia aja itu juga sebut font Times New Roman itu memang diciptakan di tahun 1931, tapi baru dipakai dalam operating system ini tuh di tahun 1992. Ini adalah materi scientific base-nya gitu loh. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari karena khususnya ini lagi masa Lebaran, suasananya lagi guyup, lagi baik. Ya kita sayangkan dan kita juga menghimbau agar pihak manapun agar janganlah sudah stop lah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sudah dikoordinasikan dengan Pak Jokowi terkait langkah itu? Sedang kita pertimbangkan. Kalau dari Pak Jokowi kan dari 2 tahun lalu juga sebenarnya belum mau melakukan apa-apa karena memang ya mungkin Mbak tahu sendiri sifatnya Pak Jokowi. Ucapan Gus Nur dan Bambang Tri saja yang cuma mengklarifikasi Jokowi ini nggak punya ijazah palsu, kalau punya silakan buktikan, dituntut 10 tahun. 10 tahun. Semua etika hakim tadi dilanggar oleh hakim keparat itu, ya. Oleh karena itulah akhirnya dihukum Gus Nur Bambang Tri 6 tahun.
Sugi Nur Raharja dan Bambang Trimulyono, 2 orang terdakwa dalam kasus ujaran kebencian terkait tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Joko Widodo, divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, Selasa 18 April 2023. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU yang menuntut keduanya 10 tahun penjara. Keduanya dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong soal ijazah Presiden Joko Widodo secara bersama-sama yang berujung keonaran. Hakim menilai Gus Nur terbukti melanggar pasal 14 ayat 1 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan perdana primer tentang keonaran. Ya Allah, ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, maka ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah, cabut keberkahan hidupku, cabut keberkahan hidupku ya Allah, hina-dinakan hidupku, ya Allah. hina-dinakan hidupku ya Allah, matikan aku, matikan aku ya Allah, dalam kondisi kafir, dalam kondisi kafir, kufur dan mengenaskan, Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Ada satu hal yang tadi kami sampaikan bahwa memang kalau sebelum-sebelumnya sejak 2 tahun yang lalu isu soal ijazah ini kita tangani dalam satu perspektif, ini beliau sebagai pejabat publik di mana masyarakat boleh saja mengkritisi, tapi yang perlu diingat hari ini adalah Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa, di mana setiap warga negara dalam hak asasinya memiliki privacy. Ini yang perlu juga dicermati oleh semua pihak, bahwa beliau sudah masuk dalam kehidupan pribadi sebagai warga negara, ada perlindungan privasi, sehingga kita harapkan tuduhan-tuduhan yang tidak kontekstual mungkin untuk tidak dilanjutkan. Miliar persen kan nyawa. Begitu ada bantahan, dia disebut fitnah murahan, dia kasih lagi ya, misalkan analisis tentang wajah yang nggak identik, mirip pun tidak gitu kan, nama foto-foto Jokowi hari ini dibandingkan dengan foto ijazah Jokowi yang ada kacamata, itu kan ada alatnya itu untuk melihat apakah mirip, identik dan seterusnya. Itu kan tidak terbukti itu fotonya Jokowi, berarti kan itu palsu. Makanya respon terakhir meningkatkan tingkat akurasi kepalsuan Jokowi dari 100 miliar persen menjadi 11.000 triliun persen palsu, begitu. Nah, makanya lembar pengesahan ini di samping tidak ditandatangani, di samping tidak ada tanggal, tidak ada lembar pengesahan untuk dosen penguji. Jadi secara administratif ini pun sudah kacau. Makanya saya berani bilang 11.000 triliun persen palsu, Pak. Iya, jadi apa yang terjadi teknologi waktu itu seperti yang katakan Bang Resmond ini, kalau saya dulu waktu lulus waktu itu 91 itu pun itu 91 loh ya. Jadi artinya 6 tahun setelah Jokowi dikatakan lulus dalam tanda kutip tadi, ya. Itu pun teknologinya baru ada mesin laser jet itu 2 ya. Itu pun mahal sekali, itu harganya semobilnya Bang Resmond itu gitu loh gitu. Kita tidak mendoakan Prabowo jahat, kita tetap semoga dalam detik-detik terakhir dapat hidayah dari Allah. Amin. Kembali ke jalan yang benar, malah bisa memerintahkan tangkap Jokowi. Nah, jangan melindungi. Secara prinsip yang dipersoalkan ini adalah terkait ijazah dari Pak Jokowi, di mana ijazah itu dikeluarkan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini UGM sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa Pak Jokowi adalah benar ya pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan telah dinyatakan lulus dan ijazahnya asli.